Kita baca bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ayat 6. "Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea." Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, ya, untuk kita merayakan kebangkitan, tentunya saudara, ini adalah satu kesukaan besar, ya. Seharusnya saudara bukan hanya sekedar euforia, ya, bukan hanya sekedar kita merayakan kebangkitan Yesus. Karena apa saudara? Kita tidak merayakan Yesus mati, ya. Kita tidak lagi sedang merayakan bahwa Yesus itu masih ada di kubur. Tapi per hari ini saudara, kita sedang merayakan bagaimana Yesus telah bangkit bagi kita. Paulus katakan, kalau Yesus itu tidak bangkit saudara, maka sia-sialah iman kita, maka sia-sialah kepercayaan kita, maka sia-sialah kita pemuda remaja pergi ke gereja, sia-sialah kita pergi bawa persembahan, sia-sialah kita kumpul seperti ini, sia-sialah kita beribadah kalau Yesus itu tidak bangkit. Haleluya. Karena Yesus bangkit saudara, kita bisa merayakan. Dan bukan hanya sekedar merayakan, tetapi saudara, kita sedang memaknai tentang kebangkitan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan beberapa hal makna tentang He is risen, ya. Ia telah bangkit. Nah, saudara, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, makna yang pertama, coba kita lihat ayat 1 di situ, ayat 1, ya. Nah, kisah ini, ya, kisah ini ditulis oleh 3 Injil, ya, Matius, Markus, Lukas. Nah, Injil ini, 3 Injil ini adalah Injil sinoptik, ya. Karena melihat bersama-sama dengan persamaan, tidak ada perbedaan antara Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, ayat yang pertama, coba kita tarik sebentar ayat yang pertama di situ, ya. Dikatakan begini saudara, tetapi pagi-pagi benar, jadi masih pagi, pada hari pertama minggu itu, mereka siapa? Pergi. Siapa yang pergi? Melihat kubur Yesus. Yang pertama-tama perempuan, saudara. Lalu pertanyaannya di sini, di mana murid-murid Yesus? Nggak ada respon, saudara. Padahal Yesus telah berkata di Galilea, bahkan berulang-ulang kali Yesus katakan, memang aku akan mati, aku akan diserahkan kepada orang-orang yang berdosa, tetapi hari ketiga aku akan bangkit. Amin. Tapi justru saudara, itu perempuan-perempuan, ya, yang datang pagi-pagi untuk melihat kubur Yesus. Ada orang berkata begini saudara, ya, memang perempuan itu perasa, dominannya itu perasaan. Kalau laki katanya logika. Makanya saudara, kalau laki-laki itu kalau tidak sesuai dengan logikanya, wow, dia pertahankan. Iya. Tapi kalau perempuan itu perasaannya sangat peka, perasaannya sangat kuat dan tinggi.
Dan pada riset berkata begini, perempuan kalau ada rasa saudara, ada perasaan saudara, ya, itu tepatnya itu 99%. Karena mereka lebih peka daripada laki-laki. Nah, perempuan ini punya inisiatif, perempuan-perempuan ini inisiatif datang ya untuk melihat kubur Yesus. Dan apa yang mereka persiapkan, saudara? Apa yang mereka persiapkan? Rempah-rempah. Ketika Yesus mati, saudara, perempuan-perempuan inilah yang meminyaki kaki Yesus. Bahkan minyak mur itu dipakai di mayat Yesus. Menurut adat istiadat Yahudi, saudara, ya, orang yang mati itu, ya, harus diminyaki, harus dirempah-rempahi supaya mayatnya, saudara, itu tidak busuk, tidak bau. Nah, maksudnya perempuan-perempuan itu datang di kubur Yesus, maksudnya ini, saudara, ingin merempah-rempahi apa, saudara, mayat Yesus. Nah, saya mau berkata begini, saya tidak akan menjustis orang-orang perempuan, saudara, wanita, karena di sini lebih apa ya, lebih banyak wanita. Mana yang wanita katakan? Hampir, wow, paling banyak wanita, saudara. Ya, nah lihat, ini contoh yang kecil saja. Ya, yang responnya lebih banyak wanita, responnya lebih banyak perempuan. Dan betul ini Alkitabiah. Ini perempuan-perempuan, wanita-wanita yang pertama yang datang ingin melihat kubur Yesus. Nah, dalam Injil Markus, ya, rupanya rempah-rempah itu mereka sudah persiapkan dengan betul. Ya, mereka membeli di pasar, saudara. Bayangkan, mereka beli di pasar rempah-rempah itu, lalu mereka persiapkan, lalu mereka akan bawa di kubur Yesus. Saya katakan tadi, saya tidak akan menjustis perempuan ini, tapi saudara, ya, saya acungi jempol perempuan-perempuan ini karena tindakan awal tindakan pertama perempuan-perempuan ini, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat konteks, ya, ini saudara, sebetulnya, ya, mereka mulai apa ya, ingin melayani Yesus, tetapi hanya sebuah empati, ya, hanya sebuah perasaan, ya. Jadi saudara, rupanya saudara, perempuan-perempuan ini lupa, ya. Saya percaya saudara, Yesus kali berulang-ulang kali bahwa hari ketiga aku akan bangkit. Tapi saudara, perempuan-perempuan ini lupa. Mereka akan pergi untuk meminyaki mayat Yesus. Percuma, saudara. Karena apa? Hari ketiga pesan Yesus, aku akan bangkit. Dan memang betul, ketika mereka masuk di kuburan, saudara, tidak ada mayat Yesus, nggak ada, saudara. Nah, saya mau katakan begini, saudara. Hal yang pertama, makna yang pertama, kalau kita melayani Yesus, saudara, bukan hanya sekedar perasaan. Ada amin? Tapi melayani Yesus itu karena kita cinta Yesus. Bukan hanya cinta, saudara. Ya, cinta kalau tanpa ada ketulusan, ya belum sempurna. Ada orang cinta tapi belum tulus, saudara. Ya, hanya sekedar kata-kata, hanya sekedar ucapan. Perempuan-perempuan ini lupa, saudara. Makanya saudara, saya sampaikan makna yang pertama yang dapat kita tarik sebuah pelajaran ini, sebuah peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Mari youth, pemuda, remaja yang ada, melayani Tuhan bukan perasaan, bukan baperan, saudara, tapi benar-benar kita cinta Yesus, kita tulus kepada Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua, nanti angkat tangan saudara kalau udah lewat 30 menit ya. Gak apa-apa, saya langsung berhenti. Yang kedua, ya, kita lihat di situ saudara, ya, firman telah disampaikan, tapi mereka nggak tangkap betul, mereka nggak ingat betul firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan bahwa aku akan bangkit. Makanya saudara, firman ini ketika kita dengar, itu bukan hanya nempel di pikiran kita, ya, bukan hanya nempel di perasaan kita,
Tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan itu saudara, itu menjadi remah dalam hidup kita. Amin. Itu menjadi gaya hidup kita saudara. Ya, firman Tuhan itu menjadi style kita. Firman Tuhan itu menjadi performa kita. Bahkan dimanapun kita berada, ya, mau dipengaruhi oleh apapun, oleh siapapun, kita nggak akan terpengaruh saudara. Kita nggak akan terbawa arus. Karena apa? Karena firman yang telah menguasai kita. Amin. Nanti kita koreksi kita masing-masing. Kalau kita masih terpengaruh dengan hal-hal yang negatif saudara, bisa saja firman yang telah kita dengar selama ini, bahkan saudara, hamba-hamba Tuhan telah menyampaikan firman Tuhan, telah mempersiapkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya jemaat, supaya pemuda remaja itu bertumbuh. Kalau kita masih tergoda, kalau kita masih terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, jangan-jangan saudara, firman Tuhan itu tidak menjadi rema, tidak menjadi apa ya? Tidak menguasai kita, tidak memimpin hidup kita. Nah, perempuan-perempuan ini kan Yesus sudah katakan, ya. Coba kita lihat di dalam Injil Markus, coba lihat, ya. Injil Markus, ya. Itu coba lihat ada perbandingannya di dalam Injil Markus pasal yang ke-16, ya. Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang ketiga. Markus 16 ayat yang ketiga, ya. Berkata demikian, perempuan-perempuan ini ya, mereka berkata seorang kepada yang lain. Jadi bukan hanya satu orang, dua orang, rupanya juga saudara, ada beberapa perempuan-perempuan yang ikut dengan mereka dan ingin melihat kubur Yesus. Nah, apa yang mereka katakan, apa yang mereka percakapkan saudara? Kalau kita kaji betul ini saudara, ya, kita lihat, saya bisa katakan saudara, Yesus sudah berulang-ulang kali sampaikan, tapi firman itu tidak melekat. Firman Tuhan itu tidak jadi rema. Sehingga mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu? Mereka sedang galau saudara. Mereka sedang khawatir, mereka sedang cemas, mereka sedang ragu di situ. Nanti kalau kita pergi di kubur Yesus, kira-kira siapa yang akan menggulingkan batu itu saudara? Nah ini saudara, kalau firman itu tidak jadi rema, maka kita tidak bisa berbuat apa. Bahkan nggak bisa kita melakukan sesuatu. Berpikir yang baik juga pun saudara nggak ada. Apalagi saudara, kita berpikir secara iman kita kepada Tuhan. Ya, mereka berpikir siapa yang akan menggulingkan batu itu. Mereka sedang bertanya dan mereka sedang sampaikan kepada teman-teman mereka. Tapi apa yang terjadi? Kan toh bukan mereka saudara. Siapa yang menggulingkan? Malaikat Tuhan. Saya mau katakan begini saudara, firman itu harus jadi rema dalam hidup kita. Kadang-kadang memang kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, tetapi Tuhan lebih tahu apa yang harus Dia buat bagi kita. Kadang-kadang saudara, ini jalan buntu, ya. Tidak tahu, kita dilematis saudara. Kita maju kena, kita mundur kena, ya. Tetapi saya percaya ketika firman itu menguasai hidup kita, maka kita harus tahu apa yang harus kita perbuat. Makanya jangan selalu pakai perasaan, pakailah imanmu. Imanmu saudara itu adalah modal awal, modal dasar dalam hidup kita. Amin. Bukan berarti saudara kita pacaran pakai iman, tapi betul juga. Ya, pijakan kita adalah, oh iya saudara, kalau kita berpacaran tidak didasari dengan iman saudara, ya kita gampang dibohongi. Betul nggak saudara? Iya, gampang dibohongi. Kenapa? Karena nggak ada filter, nggak ada firman. Tapi kalau ada firman saudara, nah ada orang yang ingin membohongi kita, Roh Kudus ingatkan kita, ini bukan dari Tuhan, ya, ini dari dia sendiri saudara. Kita nggak mudah dibohongi, ya. Kalau kita pemuda remaja itu penuh dengan firman Tuhan, ya. Di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-9, dengan apa, ya, seorang muda untuk mempertahankan kelakuannya.
hanya dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11, aku menyimpan dalam hatiku firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu harus disimpan, ya. Supaya saudara kita nggak rutinitas lagi. Oh, setiap tahun kita merayakan kebangkitan. Kita sudah tahu bahwa Yesus telah bangkit, ya. Yesus telah bangkit. Kita tinggal memaknai kebangkitan Yesus dan kita terapkan dalam kehidupan kita tentang kebangkitan Yesus. Kalau saudara ya tidak memaknai dan kita tidak terapkan dalam hidup kita, maka Paskah itu hanya sekedar rutinitas setiap tahun kita rayakan, kan? Ya, setiap tahun kita adakan, ya. Tapi kita nggak betul-betul memaknai apa sebenarnya kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya, biar firman itu tertanam dalam hidup kita. Tidak seperti perempuan-perempuan, ada tindakan, ada perasaan, ada empati kepada Yesus. Tetapi saudara, itu hanya sampai di perasaan, tidak keluar dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam. Mereka lagi tidak pakai iman, saudara. Memang saudara, secara etika, ya, mereka merasakan kehilangan, sehingga mereka akan pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki mayat Yesus. Mereka lupa dengan itu, apa yang Tuhan sudah sampaikan pada waktu di mana? Pada waktu di Galilea. Sudah lama Yesus katakan, aku akan bangkit, aku akan bangkit, aku akan bangkit. Tapi mereka tidak simpan itu, sehingga mereka kata, apa yang harus kita perbuat? Siapa, apa batu, ya? Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Yang ketiga, kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. Ayat 5. Ayat 5, ketika malaikat itu berkata, ya, coba lihat Lukas tadi, Lukas 24 ayat yang kelima. Ini sudah berapa menit? 15, 10, sudah 20. Oke, 9 menit lagi. Ayat 5 berkata begini, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, ya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kan saudara, kalau mereka ingat saja firman Tuhan, gak perlu mereka ke kubur. Betul? Gak perlu. Kan hari Minggu Tuhan bilang, hari Minggu itu ada kebangkitan, aku akan bangkit, saudara. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika mereka, ya, ada malaikat di depan mereka, saudara, mereka sangat ketakutan. Saya artikan begini, saudara, kita jumpa manusia bisa kita takut. Siapapun yang di dunia ini membuat kita merasa takut. Bahkan malaikat sekalipun, saudara, membuat kita manusia itu rasa takut. Tapi percayalah saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka ketakutan itu akan lenyap. Ada yang takut di sini? Takut wanita biasanya yang ketakutan gitu, ya. Kalau sudah umur takut nggak nikah. Oh iya saudara, takut jodohnya siapa nggak tahu. Iya kan? Ada ketakutan, ada kekhawatiran, betul nggak? Ya. Apalagi saudara, kita ini dididik saudara. Oh, kamu harus cari jodoh, ya. Kamu harus cari pasangan yang terang, betul? Ya. Firman Tuhan katakan betul, saudara. Kita nggak akan cari orang-orang gelap, nggak akan cari orang-orang yang tidak percaya, nggak akan cari orang-orang yang tidak seiman, saudara. Amin. Makanya saudara, wadah ini dibentuk, ya. Siapa tahu ada di antara saudara jodoh. Betul? Pemuda remaja ini sambil lirik-lirik, oh. Ya. Lirik-lirik pemuda remaja dari JKK, lihatnya ada GPD Embul Hermon. Itu juga sebaliknya, ada cowok dari GPT Alpha Omega, lirik-lirik JKK. Apa salah? Enggak salah, saudara. Iya kan? Oh iya, siapa tahu saudara jodoh, tapi bukan kami yang menjodohkan, saudara. Siapa tahu, kalau kehendak Tuhan, ya kan? Itu semua kehendak Tuhan. Amin. Makanya saudara pemuda remaja, jangan takut.
tertanamlah di dalam Tuhan. Masa depanmu itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan pendeta, bukan di tangan manusia. Ya, cita-cita saudara, kita semua saudara, itu ada di tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Maka itu sebabnya berakarlah di dalam Tuhan, bertumbuhlah di dalam Tuhan. Ya, yakinlah dan percayalah kepada Tuhan. Ketakutan, ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka ketakutan itu akan hilang. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketakutan itu akan lenyap dalam hidup kita. Banyak-banyaklah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Yang keberapa sekarang ya? Yang keempat, kan cuma sampai kelima. Ini sudah berapa ya? Oke. Yang kelima adalah kebangkitan Yesus menjadikan kita duta-duta sorga. Lihat perempuan ini saudara, yang tadinya mereka galau, tadinya mereka takut saudara, mereka ragu-ragu. Tapi saudara, ketika malaikat berkata dia sudah bangkit, itu kan firman yang disampaikan kepada mereka. Nah, baru itulah mereka ambil firman, mereka simpan dalam hati. Dan apa yang terjadi saudara? Ya, coba baca berikutnya saudara. Ya, di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berkata, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada siapa? Ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Nah, lihat, perempuan ini menjadi pemberita-pemberita, ya, menjadi apa ya? Penginjil-penginjil. Ya. Menjadi apa ya saudara? Pembawa berita tentang kebangkitan Yesus. Oh, mereka sampaikan kepada murid-murid, mereka sampaikan kepada banyak orang, saudara. Makanya saudara, kalau kita pelayanan kasih di jalanan, ya, orang bilang ngamen, ya, tapi ngamen rohani. Kalau mau dipikir-pikir secara manusia kan capek saudara. Emangnya nggak ada kerjaan? Kan ada kerjaan. Apalagi kita ini gembala-gembala, ya, ngurusin jemaat, 50 jemaat saja itu 50 masalah. Ya, 50 jemaat itu 50 karakter yang dipercayakan Tuhan. Nah, saya pikir-pikir ngapain capek-capek sampai malam, saudara. Kadang-kala kami masuk di lorong-lorong, ya, masuk di kos-kosan, saudara. Untuk apa? Untuk berbagi, untuk menyampaikan Yesus. Saudara, kalau itu nggak panggilan, nggak mungkin kami akan lakukan. Betul tak? Nggak mungkin. Ya. Kita juga pun akan berpikir, aduh saudara, kalau nggak Injil, kalau nggak jiwa-jiwa ini saudara, nggak mungkin kami akan lakukan. Apa yang kami mau dalam pelayanan ini? Supaya apa? Supaya jiwa-jiwa itu percaya kepada Tuhan, supaya jiwa-jiwa itu tidak binasa, saudara. Ya, siapa tahu ada di antara keluarga kita, ya, supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan oleh Tuhan. Ini tujuan utama, hanya itu, saudara. Nggak ada yang lain. Kalau kami mau berbagi juga pun bukan dari kami, saudara. Ya, itu karena berkat Tuhan yang Tuhan percayakan. Kami hanya sekedar menyalurkan berkat yang mereka tabur, saudara. Karena apa? Di hati kami supaya mereka paling tidak mereka dengar Yesus. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan. Perempuan-perempuan ini menjadi pemberita utama ketika Yesus bangkit. Mereka sampaikan kepada murid-murid. Itu sebabnya malam hari ini kita rubah. Jadilah pemberita-pemberita yang baik. Jangan gosip, saudara. Jangan cerita kelemahan, kekurangan orang lain. Ya, jangan banyak main WA dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita terkuras energi kita. Ya betul, terkuras juga dompet kita kan. Kalau kita nggak ada internet kan nggak mungkin juga kita ada pulsa atau kuota, saudara. Mari saudara, jadilah pemberita-pemberita. Wadah ini dibentuk supaya kami melatih pemuda dan remaja untuk menginjil. Amin. Untuk menyampaikan Yesus bangkit, ya. Yesus itu keselamatan. Tidak ada cara lain dan jalan yang lain selain Tuhan Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada satu nabi pun yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nggak ada. Sehebat apapun nabi itu, saudara, hanya Yesus yang berkata. Kalau Yesus berkata, dia bisa jamin
Kenapa Yesus katakan akulah jalan kebenaran? Karena dia dari sorga. Dia sudah tahu tempatnya. Amin. Dan dia tahu tempat kita masing-masing. Mari jadilah duta-duta, jadilah penginjil-penginjil, pemberita-pemberita kabar baik, pemberita-pemberita sorga. Yang terakhir, kalian terakhir sudah senyum-senyum. Yang terakhir, ketika perempuan-perempuan ini beritakan, ada yang percaya? Mereka bilang omong kosong. Tapi apakah kita mau menyerah ketika orang itu gak percaya? Kita udah sampaikan hanya Yesus keselamatan, tidak ada jalan lain. Dia satu-satunya nama, Yesus, yang menyelamatkan manusia. Saudara, sampai kita berbusa, sampai kita mau pakai cara apapun, kalau toh orang itu nggak percaya, saya mau katakan jangan patah semangat. Amin. Beritakan saja, saudara, sampaikan saja. Karena membuat orang itu percaya bukan kata-kata kita, saudara, bukan khotbah kita, saudara, tapi Roh Kudus. Tapi saya percaya setiap benih firman yang mereka dengar, yang sudah tertanam di hati mereka masing-masing, satu saat orang-orang yang di luar sana yang tadinya tidak percaya Tuhan, mereka akan percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan, terus tetap. Mungkin ada di antara kita yang sedang kita injili. Haleluya. Teruslah. Kalau dia tolak, puji Tuhan, tapi teruslah. Jangan menyerah. Ya. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan. Berapa menit? Nah, 1:30. Oh, pas ya.